Assalamualaikum Jamaah Masjid Nurus Sadah. Berikut liputan pengajian Ahad Subuh 7 September tahun 2025 dengan narasumber Haji Kastelani MAP Liadi. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi. Rasa-rasanya tadi malam Bapak Ibu sudah mengikuti pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Leres dia. Karena saya tidak ikut, maka saya bingung juga. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Pak Yai Maimun sama dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi Bapak Ibu semuanya, saya coba ambil tema ini karena apa? Karena kebetulan pada hari Jumat kemarin kan beriringan kajian Ahad pagi ini dengan Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semula saya akan menyampaikan bukan tema hikmah di balik peristiwa Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi. Saya akan menyampaikan kajian tentang ibadah dalam perspektif atau dalam pengertian yang dilakukan oleh para sufi. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya sampaikan ini paling akhir setengah 6, sehingga Bapak Ibu semuanya habis itu bisa melakukan berbagai aktivitas sesuai rencana masing-masing. Ada yang ingin renang, ada yang gois, ada yang jalan-jalan ke pasar apa? JLS dan sebagainya. Baik, langsung apa Mas di slide pertama itu. Oke, sekarang Maulid Nabi ini. Baik, peringatan Maulid Nabi itu kalau Bapak Ibu lihat di medsos, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya ditanya, lalu posisinya seperti apa? Kenapa ada yang melarang memperingati Maulid Nabi dan ada yang menganjurkan dan melaksanakan Maulid Nabi? Kan begitu. Memperingati itu apa? Memperingati itu adalah mengingat kembali, rememori, merecall apa yang telah terjadi pada masa lalu untuk kita ingat di hari ini. Seperti kalau kita hari kelahiran kita, biasanya kita selalu melaksanakan memperingati dengan nama yang disebut dengan ulang tahun. Ulang tahun itu dilarang atau tidak? Ya, dilarang atau tidak ulang tahun itu? Gimana ketika kita melaksanakan ulang tahun kita atau memperingati kelahiran kita, kelahiran orang tua kita, kelahiran anak kita? Intinya, esensinya dari peringatan ulang tahun itu kan mengingatkan bahwa kita sudah pada usia kesekian, gitu kan? Usia kesekian, usia saya itu kelahiran 69, berarti usia 56. Versi KTP yang sebenarnya nggak tahu. Karena ingat saya waktu itu ditanya sama guru SD kapan lahir gitu kan,
Nggak tahu, bukan melahirkan, kita dilahirkan. Nggak tahu. Kemudian mau dirubah atau tidak supaya gampang mengingatnya, maka saya bikin tanggal 12 saya bagi 2 menjadi bulan 6 tahun 1969. Maka yang membuat tanggal itu saya sendiri. Karena apa? Karena catatan orang tua waktu itu biasanya di belakang almarinya ditulis pakai kapur. Nah, lemarinya sudah hilang. Lemarinya sudah hilang. Oke, kembali. Maka memperingati, memperingati. Lalu Bapak Ibu ketika kita memperingati kelahiran kita atau anak kita, orang tua kita, biasanya apa ya? Kita dikasih ucapan selamat ulang tahun. Intinya di kuenya atau di selamat ulang tahun atau di hadiahnya. Yang terkesan hadiah, kuenya atau apanya? Sebetulnya yang dikasami oleh anak, oleh orang tua adalah pelukan orang tua pada anak, ciuman pipinya seorang orang tua pada anak. Betul. Itu yang dikesan oleh anak, bukan hadiahnya, bukan kuenya. Itu iya. Kalau hanya hadiah dan kuenya, saya kasih hadiah, selesai. Sama saja ketika kita ulang tahun kemudian anak memberikan ucapan pada kita adalah pelukan. Kasih sayangnya yang muncul dan doa yang melontar dari bibir orang tua pada anaknya. Semoga menjadi anak yang soleh dan sukses. Memperingati Maulid Nabi kita gambarkan seperti misalkan, kalau kelahiran ada yang disebut dengan kematian, apa yang dilakukan oleh kita yang masih sehat, masih hidup ketika menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran, maka kita hadir di kuburan untuk bersih-bersih dan mendoakan ibu kita atau orang tua kita atau anak kita yang sudah meninggal. Mengingat, bagaimana mengingat atas jasa orang tua, atas anak kita yang sudah mendahului dari kita. Kemudian di situ ada perintah. Yang pertama, Baginda Rasulullah SAW melarang untuk berziarah. Kemudian dirubah lagi, fazuruha, datanglah, ziarahlah sembari mendoakan. Mungkin maka memperingati Maulid Nabi adalah sebagai pengingat kita, mengingat kita bagaimana jasa-jasa Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan sebuah kitab, sebuah ajaran Islam kepada kita semua. Kalau kepada orang tua, kepada anak saja kadang kita memperingati kelahiran, hari raya, proklamasi HUT juga kita peringati, maka tidak ada salahnya jika kita juga memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingat apa? Mengingat akan jasa-jasanya, mengingat akan ajarannya. Gitu kan? Dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Kata Rasul, baginda Rasul, kamu tidak sempurna imannya sampai saya menjadi orang yang paling dicintai daripada orang tuanya dan anak-anak.
Bukan tidak beriman, tidak sempurna imannya. Apa makna bahwa Rasul mengatakan aku paling dicintai daripada orang tuanya maupun anak? Maksud baginda Rasul atau penjelasan dari hadis itu yang dimaksud itu kamu harus lebih mencintai ajarannya, bukan mencintai sosok Nabi, tapi mencintai ajarannya. Mana lebih dipentingkan? Apakah penghasilan kita tiap bulan kita serahkan kepada anak atau sebagian kita zakatkan dan infakkan? Kata Rasul, kalau kamu lebih mencintai saya, maka jangan berikan semua pada anakmu, pada orang tuamu, tapi sebagian. Yang itu menjadi syariat kita harus zakat, kita perlu infak, maka laksanakan. Nah, itu makna hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Mana kamu lebih penting, kata baginda Rasul, kamu menyisihkan waktunya untuk melaksanakan sholat atau menyibukkan diri untuk mencari rezeki demi kepentinganmu, demi anakmu, atau sebaliknya. Kalau kita mencintai Rasul, maka kita diminta untuk meluangkan waktu melaksanakan kewajiban atau ajaran-ajaran agama berupa sholat, zakat, puasa, dan haji sebagainya. Maka Maulid Nabi ini hendaknya menjadi pengingat kita untuk mengenang jasa, untuk mengenang perjuangan Rasulullah SAW. Kapan pertama kali Maulid Nabi? Saya jelaskan. Kapan itu diadakan pertama kali? Maulid Nabi ini memang tidak dilaksanakan oleh sahabat. Sahabat Nabi, sahabat-sahabat tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Para imam-imam juga tidak pernah memperingati Maulid Nabi. Tapi Maulid Nabi ini pertama kali dilaksanakan pada masa dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Kemudian dikembangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menggelorakan perjuangan ketika itu melawan musuh-musuhnya. Maka sekarang kita peringati kira-kira untuk menggelorakan semangat untuk bertahalluq sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah momentum ini kira-kira karena apa? Karena begitu besar jasa Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Kalau kita Bapak Ibu semuanya, kita mau pergi ke mana? Kampung Pahat di Bahat, lupa saya. Jatinong Klaten, bingung kita mana arah Jatinong Klaten itu. Maka ketika kita nyebut yang pertama kita siapkan apa? Tolong di share log, gitu kan? Lokasinya di mana? Nah ini kira-kira yang sudah men-share lokasi kepada kita untuk menuju ke kehidupan yang sempurna siapa? Yang sudah share log adalah baginda Rasulullah SAW. Nge-share apa? Yang di-share apa? Yang di-share adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kamu akan sampai ke Jatinong apabila kamu mengikuti Al-Quran dan Hadis. Kamu akan sampai kepada kehidupan akhirat sa'adah dunya wal akhirah jika kamu menjalankan apa yang sudah diajarkan berupa Al-Quran dan Hadis. Maka kita buka, kita belajar termasuk pagi ini supaya kita sampai ke sana. Itu kehidupan, apalagi dalam kehidupan ini yang tidak jelas kita akan kemana. Perlu. Maka apa bentuknya? Al-Quran itu bukan hanya sekedar ayat-ayat, bacaan-bacaan, doa-doa yang kita baca setiap hari, baik dalam sholat maupun di rumah.
Tapi sebetulnya adalah Al-Quran itu adalah kitab, buku tentang kehidupan. Dia adalah kompas, dia adalah Google Map, dia adalah Waze, dia adalah petunjuk. Maka kita ini pertama beriman, kira-kira iman kepada Allah atau iman kepada Nabi. Kita meyakini itu pertama kira-kira imannya kepada Allah atau kepada Nabi. Kepada Allah. Orang dulu kira-kira gimana? Kalau orang dulu masyarakat pertama kali, yakinnya kepada siapa? Bayangkan, masyarakat Quraisy saat itu mengimani, meyakini Allah atau Rasul. Gimana mau meyakini Rasul? Padahal untuk meyakini Allah itu harus mengimani dulu Nabi Muhammad. Betul? Urutannya kan begitu. Iya. Masa masyarakat saya iman kepada Allah? Dari mana tahu Allah? Gitu kan? Padahal Allah digambarkan, Al-Quran digambarkan, Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad adalah sosok yang memang sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Lalu utusan ini bukan sembarang manusia, yang tentunya yang ada langsung hubungan, ada komunikasi langsung, direct communication dengan Allah. Kenapa masyarakat Quraisy saat itu meyakini Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad diimani, diyakini karena kepribadiannya. Kepribadiannya apa? Sejak kecil Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Kalau kita ini sudah sering bohong, sering mengganggu orang, kemudian kita sok mengaku-ngaku sebagai nabi, kira-kira masyarakat kita percaya tidak? Gak percaya kan? Masyarakat Quraisy percaya betul kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang amanah. Tentunya saat itu Nabi Muhammad juga suka menolong dan sebagainya. Maka kita kenal. Momentum ini juga kita upayakan sebagai waktu untuk meningkatkan kecintaan kita kepada teladan umat, yaitu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri teladan. Teladan. Sekarang ustadz yang kita idolakan, ustadz nasional itu ustadz siapa? Bapak Ibu semuanya. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Hidayat, ada Ustadz Agim, ada Ustadz Gus Baha, ada Gus Idam. Kita mengidolakan itu Bapak Ibu semuanya. Tapi manusia yang paling diidolakan di dunia ini dan selalu disebut setiap saat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengidolakan Nabi Muhammad? Orang terbaik, orang terbesar di dunia yang tidak ada mengalahkan. Dia manusia tapi dia utusan Allah. Dia manusia tapi dia punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Bukan umat Islam saja, tetapi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu apa?
kasih sayang, penuh kedamaian, membawa nilai manfaat, rahmatan lil alamin, bagi manusia dan bagi seluruh alam termasuk binatang, pepohonan dan semua. Rahmatan lil alamin. Kecintaan kita kepada teladan umat. Maka kita sama-sama jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk mempelajari dan mengamalkan akhlak mulia. Tadi hadisnya sudah sampaikan. Salah satu tanda kecintaan kepada Allah adalah mencintai Nabi Muhammad. Apa yang dicintai Bapak Ibu? Akhlaknya. Kalau bahwa baginda Rasul bersabda, tidak beriman seseorang sampai saya orang yang paling dicintai dibandingkan anaknya atau orang tuanya. Maksudnya apa? Kita harus mencintai, mengutamakan ajaran-ajaran. Gitu kan? Akhlaknya, bukan sosok Nabi itu sendiri, tapi esensi Nabi itu sendiri. Apa? Akhlaknya, ajaran. Baik, lanjut Mas. Ini baru saya lanjut. Oke. Lanjut ya. Ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Coba. Sesungguhnya fi Rasulillah, pada di Rasul terdapat suri keteladanan. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang mengharap Allah, keridhaan Allah, pahala Allah, takut pada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Gitu kan? Maka kalau kita ingin bertemu Allah, kalau kita ingin mencari keridhaan Allah, gitu kan? Maka ikutilah, maka berteladanlah pada Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah wa dzakarallaha katsiran. Jika kamu ingin selalu mengingat Allah, sepertilah bagaimana baginda Rasulullah mengingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini sudah saya sampaikan, cuma tadi lupa merintahkan next slide ya. Jadi ini Bapak Ibu semuanya. Ayat hadis di atas, bagaimana kita jadikan fondasi yang kokoh, mengapa kita perlu mengingat, mempelajari dan kemudian meneladani seluruh aspek itu. Ada akhlaknya, ada ibadahnya, dan ada malahnya. Lanjut. Baik. Sekarang apa? Sifat-sifatnya Bapak Ibu sekalian. Kita paham sifat sidik. Sidik itu adalah jujur. Konon hari ini yang paling susah dicari itu adalah orang jujur. Dan baginda Rasulullah SAW itu sangat dihormati, sangat dipercaya karena kejujurannya. Jujur itu bicara apa adanya. Jujur itu antara omongan dengan perkataannya adalah sama. Jujur itu dalam bahasa modern mungkin disebut dengan integrasi. Jadi apa? Kalau saya ngomong ayat, omongan dengan perkataannya sama. Integritas. Integritas itu apa? Integritas itu itu tidak. Kalau nggak salah bahasa Latin, teger itu artinya
melampaui. Dalam bahasa kan ada integritas itu, ada istilah juga transparansi. Trans itu apa? Mobil trans. Transparansi. Trans itu melampaui, melalui. Transjakarta, melalui Jakarta. Paransi itu, jadi transparansi itu jujur apa adanya, utuh. Bisa dilihat. Itu dari sidik. Maka kita jujur dalam perkataan, perbuatan, gitu kan? Tidak pura-pura, tidak memake up diri, gitu kan? Tidak merekayasa diri. Jadi persoalan integritas inilah yang menjadi persoalan bangsa ini hari ini, gitu kan? Yang menjadikan di antaranya kemarin ada demo-demo. Ini berangkat dari persoalan integritas. Jadi susah mencari orang yang jujur. Maka ini sifat Rasul. Bagaimana kita bisa jujur? Lalu bagaimana cara kita jujur? Ya mungkin kita selalu tanyakan, sudahkah saya jujur pada diri saya, pada orang lain? Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Amanah dapat dipercaya, bisa mempertanggungjawabkan. Maka kalau Pak Bagja itu setiap akhir bulan selalu men-share uang masuk, ya ada berapa. Setiap ibu menyampaikan ada masukan, langsung di-share lagi. Ada yang bilang, Pak Bojanya di-share, tidak enak kita. Ada berbulan. Lalu bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Bapak bingung mungkin. Jangan-jangan ada yang kirim 50 atau 100, ditulis 50. Maka men-share itu sebagai upaya agar Bapak Ibu semuanya bisa mencek. Bisa cek kembali apa betul ya, gitu? Ini bentuk dari aman, dari transparansi. Oke. Maka supaya dipercaya Bapak Ibu semua. Dan ini bagiannya. Berapa gaji DPR itu? Oh sedikit, tapi take home pay-nya berapa? Bapak Ibu kan yang disampaikan kan gajinya, tidak pernah take home pay-nya. Gaji direktur BUMN berapa gaji? Sedikit. Take home pay-nya jangan lain-lain. Rumah dapat, pulsa dapat, beras dapat, anak dapat, apalagi mobil dapat. Hidup tidak pernah mengeluarkan sedikit pun, karena sudah ditanggung oleh negara. Tahu nggak berapa? Persoalan khas yang hari ini sedang dituntut oleh mahasiswa, ya kan? Oleh masyarakat. Berapa? Yang keluar baru 100, padahal berlipat kali ya dari 100. 100 saja sudah menguap itu kan? Gawat, karena di sini nggak ada yang DPR. Tapi yang mau ada. Jadi yang kedua tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan semua Allah tanpa ditutupi. Baligh walau ayat. Kemampuan untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan seutuhnya dan apa adanya. Itu tabligh. Salah satu skill yang dibutuhkan oleh dunia hari ini adalah communication, skill, soft skill dari komunikasi. Gara-gara kemampuan komunikasi publiknya rendah, muncullah banyak anggota DPR yang harus dicopot, gitu kan? Berapa orang itu? Ada 3, 4, 5. Itu persoalan komunikasi loh. Mana yang sensitif, mana yang perlu dikemukakan, mana yang tidak perlu dikemukakan. Sekarang
komunikasinya tidak cukup dengan lisan, tapi juga komunikasi dengan WA. Maka Bapak Ibu semuanya hati-hati dengan WA. Ya, jadi malapetaka. Kalau kita nggak ada masalah, tapi kalau sudah namanya pejabat negara di media yang hari ini, ini komunikasi. Selanjutnya adalah fatonah, Bapak Ibu semuanya. Fatonah itu kecerdasan, cerdas bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Kecerdasan itu bukan hanya persoalan kecerdasan IQ, tapi kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Apakah Rasulullah SAW cerdas? Amat sangat cerdas. Bagaimana dia tidak cerdas? Kecerdasan apa? Dalam mencari solusi, problem solving. Pada saat Ka'bah hancur karena banjir, lalu masyarakat Quraisy hendak membangun Ka'bah, gitu kan? Lalu tokoh-tokoh Quraisy berlomba-lomba supaya punya peran paling besar. Lalu gimana, siapa yang akan mengangkat Hajar Aswad ke posisi semula? Diundilah siapa yang datang paling pagi. Ternyata baginda Rasulullah yang datang paling pagi, maka dia yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempatnya. Tapi karena fatonah Rasul, karena kecerdasan beliau, maka dia ambil sorbannya. Lalu semua tokoh Nabi Muhammad mengangkat batu Hajar Aswad ke serbannya, lalu diangkatlah serban oleh tokoh-tokoh masyarakat. Itu kecerdasan apa? Kecerdasan leadership, kecerdasan untuk menyelesaikan persoalan sosial. Saya janji sudah setengah jam. Slide lagi masih ada. Oke. Kemudian ini sifat mulia yang lain adalah rahmatan lil alamin, tawadhu, sabar. Oke, saya masuk yang paling akhir supaya bisa kita akhiri. Sabar. Sabar itu senjata paling ampuh dalam hidup ini. Kita tetap harus berlatih sabar setiap hari, setiap saat. Mungkin ketika kita mengendarai, mungkin ketika kita menghadapi anak, mungkin ketika kita menghadapi istri, menghadapi tetangga. Baginda Rasulullah SAW itu orang yang sangat sekali. Bayangkan ketika dia datang, satu buah riwayat mengatakan ketika dia datang ke masjid, pergi ke masjid, kemudian ada seorang buta yang selalu melempar dia dengan kotoran, dengan sisa makanan. Tapi baginda Rasul tidak pernah marah. Suatu ketika Rasul kaget, kenapa dia datang kemudian seorang nenek tua ini kok tidak melempar dengan kotoran, dengan sisa makanan. Lalu baginda Rasul bertanya, di mana ya? Gimana kondisi nenek? Kalau kita kira-kira dilempar marah nggak? Bukan hanya dilempar, jalan jam 8 saya palang, kira-kira kan jenengan marah gitu. Awas ini ya juga. Baginda Rasul dilempar. Bahkan ketika neneknya melempar, dia tanya pada tetangga. Lalu dia tengok, ternyata nenek yang buta itu sedang sakit. Lalu dia menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Bayangkan, ini kesabaran. Akhirnya apa? Karena kesabaran itu nenek yang tersebut akhirnya melukis. Jadi
tidak hanya cuap-cuap, tidak hanya omong-omong, tapi tunjukkan perilaku di antaranya sebagaimana dicontohkan oleh Rasul adalah sahabat. Mamdani calon wali kota di mana? Di Amerika. Sekarang ini kemana pemilihan primernya menang, kemudian nanti ada pemilihan. Dia kenapa dia banyak orang-orang non Muslim, orang-orang Kristen yang lainnya cenderung memilih Mamdani? Karena perilaku, gitu kan? Karena dia suka menolong, gitu kan? Kenapa masyarakat kita suka dengan Islam? Karena ternyata orang-orang Islam di Amerika itu tidak pernah membuat gaduh. Kata mereka, Islam itu baik, saya tertolong, mereka tidak mampu-mampu, mereka suka menolong, mereka tidak pernah mengganggu. Kesimpulannya dakwah itu tidak cukup cuma ajaran Islam itu bagus, tapi dengan perilaku sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita bisa meneladani sifat baik rahmatul alamin, tawadhu, sabar, fatonah, tabligh, sidik dan amanah. Jika suatu saat ada yang mengatakan, kenapa kamu memperingati Maulid Nabi? Katakan, itu cara saya untuk mengingat baginda Rasulullah, supaya kami selalu belajar dan bertahaluk sebagaimana akhlak Rasul. Enggak usah dibantah, enggak usah emosi. Rasul enggak pernah emosi. Oh, mungkin dia punya pandangan yang lain, enggak ada masalah. Kita hargai pandangan itu. Kita sabar, kita diam, kita yakini, kemudian kita pelajari apa dasarnya. Wa iyyakum muhaddatsat umur, fa inna kulla muhdatsatin dolalah, wa kullu bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Itu yang harus menjadi dasar. Karena habis, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini sekaligus Masjid Nurul Sa'adah memperingati Maulid Nabi. Oke, memperingati enggak kita? Memperingati. Ada makanannya? Ada karyanya? Jadi nanti jangan wah, yang lain memperingati kok kita tidak memperingati. Memperingati. Caranya seperti itu. Intinya kan mengingat. Intinya membahas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.